mana, Fon? Lagi siap-siap di dalam mau berangkat. Selamat pagi. Pagi. Ivon, apa tidak sekalian pergi ke sekolah dengan Bapak? Kemarin kan Ivan udah bilang, Ivan masuk siang. Oh, Makanya, kalau anak bicara didengar. Wes sarapan, Sis? sampun Romo. Mau dibiasakan, Thomas. Makan sama-sama keluarga. Saya nggak biasa makan roti sama telur. Bareng Romo. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah mau berangkat? Iya. Susi, cepat. Sudah jam 7. Tunggu. Ayo, Sus. Sebentar, ah. Gitu aja cerit-cerit. Dan sis, ini untuk makan siang. Sudah saya beri ceplok telur bebek. Terima kasih, Ca. Kembali. Yuk berangkat. Yuk. Kok belum jam 7 ya? Ah, itu dia. Selamat pagi, Pak Cilopong. Haiya, kilas. Nah, Pak Teropong lewat. Mas, berangkat, Mas. Ya. Darling, sudah jam 7, darling. Ya. Oh ya. Itu masih datang. Sudah jam 7. Berangkat yuk. Jam 7:05. Selamat pagi. Selamat pagi.
Pos babatan, laporan. Tabung penyerap T1, T2, dan T3 sudah diisi. Getaran biasa. Angin dari arah tenggara dengan kecepatan sedang. Over and out. Halo? Pos babatan. Betul, pos babatan sini. Saudara Siswanto, Oh, betul, saya Swanto. Selamat pagi, Pak. pagi. Saudara besok datang ke kantor ya. Iya, Pak. Ini penting sekali. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ini Denifon pepayanya. Terima kasih ya, Ja. Nggak ada buah lain, Ja. Tidak ada, Den. Hanya apel. Sudah. Jadi Kartini, jangan berprasangka. Saya sudah bilang, Siswanto itu orangnya jujur. Susah zaman sekarang mencari orang jujur seperti dia. Susah. Tenan. Dia tidak mau jujur. Apa yang tidak mau dijujurkan? Coba kalau dia punya kedudukan seperti yang lain, mungkin juga tidak jujur. Oh, bukan begitu, Tin. Aku tahu persis asal-usul keluarganya. Walau bagaimanapun juga, faktor keturunan itu sangat memegang peranan penting di samping faktor lingkungan dan individunya. Jadi, bukan soal jujur dan tidak jujur. Sebenarnya kamu dulu sudah dilamar orang loh, Kartini. Yang lamar kamu orang hebat. Keluarga Joyo Diningrat dari Surakarta Hadiningrat. Orang hebat. Untuk putranya yang sulung, sekarang jadi sinder pabrik gula di Jatiroto. Waduh, sudah cocok sekali. Sayang, Romo sudah kepalang janji pada diri sendiri. Barang siapa yang bisa menyembuhkan almarhumah ibumu akan kujadikan menantu. Ibumu sakit keras waktu itu? Iya, ibumu sakit waktu itu. Diobati tidak mau sembuh-sembuh. Dr. Hendrik Van Hek tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyarankan supaya ibumu berobat ke negeri Belanda. Judek aku. Ibumu tidak mau pergi lagi waktu itu. Coba toh. Karena katanya kamu masih kecil. Masih berumur 7 tahun. Jajale. Nah, secara kebetulan bapaknya Siswanto yang kerja di kecamatan, upas kecamatan, belajar ngelmu kebatinan dan bisa menyembuhkan ibumu. Apa kamu mesti saya kawinkan dengan orang tua? Lawang bapaknya Siswanto itu sudah tua. Saya lantas mengambil kebijaksanaan, kamu saya kawinkan dengan Siswanto, anak tunggalnya. Ya sudah, hal itu sebenarnya tidak usah diungkit-ungkit lagi. Aku cuma memberitahu Ivon cucuku itu supaya dia tahu asal-usulnya.
Untung anaknya ndak cebol seperti bapaknya. Wes, Lester, tidak baik bicara begitu di depan anak, toh. Belajar yang rajin biar pinter ya sayang. Iya, Mbah. Loh. Ada bahaya, Pak? Tikus. Tikusnya kenapa, Pak? Tikus tadi nginjak ini. Makanya getarannya berubah. Besok pintunya ditutup yang rapat-rapat ya. Ya, Pak. Buang. Ya. Angkat kursi, taruh di depan pavilion. Ya, Noro. Pak Eca, kamu sakit ya? Tidak, Ndoro. Hanya sedikit pusing-pusing. Oh, ya wes. Jadi orang kaya. Kayak kapal terbang. Maju aja. Enak bener. Maju lagi. Lalalala. Jatuh. Enggak jatuh. Kalau jadi orang kaya mesti beli 10. Enak. Biar banyak. Goyang-goyangnya gini. Maju. Mundur. Maju lagi. Mundur. Oh. Kurang ajar gue ya. Anu, Ndoro, saya coba dulu. Maklum kursi kuno. Ya takut rapuh. Kursi antik loh ini, Ndoro. Daripada nanti Ndoro jatuh, lebih baik saya duluan yang jatuh. Oh, banyak omong kok ya. Loh, Buang. Ya. Siapa yang pasang jemuran di sini? Oh itu. Anu, Ndoro. Nonon juru rawat. Kemarin sore gotong royong bikin jemuran itu. Pindahkan. Digusur. Pindah kemana? Kemana saja kan bisa. Ini kan mengganggu pemandangan. Kue ngerti ora? Tiangnya dicabut.
Tiangnya dicabut. Tanam bunga-bunga seperti di depan itu. Nah, saya malah punya usul, Ndoro. Halaman kita kan luas, dari depan sampai ke belakang. Bagaimana kalau bunga-bunga yang tidak ada artinya ini dipabras? Lalu kita tanami jagung. 3 bulan sudah tahu hasilnya. Tenan loh, Kak Ndoro. Alah, pikiran apa toh, Buang? Orang-orang sekarang, Ndoro, praktis dan ekonomis. Memanfaatkan apa yang bermanfaat. Orang-orang yang tidak punya tanah, lah ingin mereka bercocok tanam. Bener, Ndoro. Itu pendapat saya loh. Sumatera, Borneo, Celebes masih luas. Salahnya siapa tidak mau ditransmigrasikan? Sudah, jangan macam-macam. Aku sudah tua. Aku ingin ketenangan, keindahan. Indah, Ndoro. Pohon jagung juga indah, Ndoro. Wes. Elsa mana ya? Di dalam sedang melakukan senam. Dia langsing. Lah kalau dia, Ndoro, soal tanaman bunga begini. Dia kan lulusan seni rupa. Iya dong. Elsa. Dalam, Elsa. dalam, Doro. Dalam, Ya. Cabut tiang-tiang ini dan pindahkan. Ya. nggih. Lantas tanam bunga-bunga di sini seperti di depan itu. Nggih. Sip. Yang bertalu-talu, pura-pura bingung, hati di dalam siapa tahu. Sana gunung, sini gunung, tengah, pohon tembakau. Paija bingung, Elsa pun bingung, akhirnya aku yang kacau. Buang, Hah? siapa suruh pindahkan jemuran ini kemari? Ndoro sepuh, Gak mungkin. mungkin saja, kenapa tidak? Ngeledek ya? Iya. Tak suing nanti kamu. Jangan non, saya berani sumpah, berani mati. Ndoro sepuh yang nyuruh, katanya mengganggu pemandangan. Apa di sini tidak mengganggu pemandangan? Mbak, iya mbak. Tadi Ivon bilang jangan ditaruh situ. Ditaruh di situ. Habis taruh di mana? Belakang jemurannya penuh. Sri, yuk kita ambil barang kita ya. Mana? Punya aku yang mana ya? Punya aku yang ini nih. Ini punya aku, dia punya aku ini. Sus, ini kamu punya ya? Enak aja. Aku punya lebih bersih. Lihat nih. Lang pas kak. Buang. Jangan belajar kurang ajar ya. Masa belajar? Udah pinter. Dasar. Buang sih. Mbak sampai marah. Buang. Waduh, buang. Slorde dah, ye. Itu barang mahal. Punyamu. Pantes. Hah? Pantes. Pantes apa? Iya. Kumal. Kumal? Mati dia. Ini mati. Mati betul. Tunjuk ya. Paijah mana selendang? Belum disetrika. Aduh, nyetrika kok keriput-keriput begini? Anu dengan Ten, seharusnya baju ini dikanji dulu. Tapi Dorosis tidak suka bajunya keras-keras. Dasar sama-sama kampungan. Karena ini. Nih. Coba ya baca. Lagi-lagi korban narkotik. Mana tadi? Awas jaga si Ivon. Betul-betul. Loh. Baca. Waktu zaman Romo jadi asisten Wedono di sini, tidak ada narkotik masuk di sini. Pengangguran. Semua anak muda suruh jadi pathfinder.
Ini yang Ek belum bisa ambil kesimpulan. Sekarang ini anak mudanya yang pemalas, apa wadahnya yang kurang cukup? Iya, Romo. Kita harus hati-hati menjaga Ivon. Coba. Apa yang sudah bisa dilakukan oleh anak-anak muda generasi sekarang? Apa? Maunya apa? Gevaarlijk. Kok gerombol-gerombol? Ada apa, Susi? Pak, begini, Pak. Buang memindahkan jemuran kita ini ke pagar tembok di depan. Kita kan malu. Iya, Pak. Godverdom, mana Buang sekarang? Buang! Buang? Buang! Alam! Sebentar, Pelita Agung. Sini! Iya. Godverdom. Siapa yang pasang jemuran di depan? Saya, Ndoro. Belakang penuh, jadi saya pindah ke depan. Lekas pindahkan kursi ke dalam lagi. Iya, Ndoro. Buang, kau jangan begitu. Yoga terus. Kapan berhentinya? Terlalu sekali. Gambar apa, En? Ini sudah foto telanjang, pakai pelukan lagi. Hah? Coba lihat, En. Jangan. Iya. Loh, lihat. Kenapa? Ayo. Masuk angin. Ini, sini. Ada apa? Lihat, Pak Ija sama Pak Sis. Kenapa tidak minta keros sama yang lain? Mbak, Ivon capek, ngantuk. Jangan sayang. Belum jam 10. Belajar. Belajar lagi sana. Mbak. Untuk menjadi pintar perlu disiplin. Dengan begitu kita akan punya pedoman. Dengan demikian kita akan punya kepastian dalam sikap hidup.
Stand fast the head. Kalau tidak begitu ya sama dengan keep on the cob. Ayam tanpa kepala mati dong, Mbah. Bukan begitu, ayam tanpa induk. Nah, gitu mengartikan kata-kata mutiara. Belajar lagi ya, disiplin ya. Cari apa sih, Mas? Cari obat sakit kepala. Ada? Tidak ada. Suruh saja Pak Ijah beli ke warung depan. Ini untuk Pak Ijah, Bu. Dia sakit-sakitan. Rupanya masuk angin. Angin masuk dari mana? Seharian dia tidak keluar rumah. Lagi pula, akhir-akhir ini sakit-sakitan melulu. Biar besok akan kusuruh pulang saja. Buat apa ada pembantu? Kalau masak, nyuci piring, mesti aku juga. Kerja dia cuma nyuci pakaian anak-anak belakang. Begitu saja pakai sakit-sakitan. Kalau sakit terus diapakan, Bu? Kan mestinya harus kita obati. Ya diberhentikan. Memangnya di sini rumah sakit. Jangan begitu toh, Bu. Kita harus menghargai. Dia kan sudah lama sekali kerja di sini. Apalagi sekarang ini cari pembantu susah. Mas, pegawai negeri juga kalau sakit-sakitan dipensiunkan. Apalagi Pak Ijah, cuma seorang pembantu. Yang tidak terikat kontrak ini, kontrak itu. Ayo tidur. Nuwun sewu. Kalian tahu? Nih, biar belum pernah kawin, Kawin? nikah, tahu bagaimana ciri-ciri orang hamil itu? Kita semua juga sudah tahu. Iya. Persoalannya sekarang, siapa yang menghamili? Pak Ijah kan selama ini hanya di rumah saja. Ya laki-laki yang ada di rumah ini. Kalau sampai Pak Reso tahu, pasti Pak Ijah diusir dari rumah ini. Sudah pasti tuh. Sedangkan kucing beranak di gudang saja diusir. Apalagi orang. Kalau aku pikir-pikir, ini pasti perbuatan Pak Siswanto. Karena dia tertekan oleh istrinya, maka dia mencari penyaluran pada orang lain. Tak mungkin Pak Siswanto. Pak Sis orangnya alim, taat pada agama, soleh. Pokoknya tidak mungkin. Mungkin saja. Apakah seorang yang taat pada agama itu menjamin untuk tidak berbuat kemaksiatan? Kelihatannya sih fanatik, padahal munafik. Kalau begitu, buang. Pasti si buang. Dia kan jagat tua. Si Buang? Kau mesti tahu. Buang orangnya mempunyai semacam kelainan jiwa. Dia berani dengan perempuan. Hanya dari jauh. Padahal dia sebenarnya paling takut dengan perempuan. Dan pula, kalian mesti tahu. Buang hanya pikirannya saja yang macam-macam. Ya, semacam minder wadah kompleks lah kata orang-orang kampung. Siapa tahu. Itu hanya kedok untuk menutupi perbuatannya saja. Susah memang. Hanya Pak Ijah sendiri yang tahu siapa yang berbuat. Pokoknya sekarang kita harus menyelidiki terlebih dahulu sebelum memvonis perbuatan seseorang. Nah, benar tuh.
Jangan-jangan Pajal cuma masuk angin. Kita kira hamil. Sus, apa? Bubar, cepat. Hati-hati. Boleh buat sana. Loh, oh iya. Ayo, balik ke kamar. Belum tidur, Sis. Belum, Romo. Siapa? Alah, buka pintunya. Siapa? Saya buang. Kenapa? Saya ada perlu. Besok pagi saja. Alah, Ja, saya maunya sekarang, Ja. Ja. Nah, ayo masuk. Bahaya, Ja, bahaya. Bahaya apa? Para jururawat, si Nonon itu semuanya sudah tahu. Tahu apa? Alah, pokoknya lebih baik kau pergi ke dukun urut dan daripada malu. Bagaimana? Kalau Dorospu tahu, pasti kau dikeluarkan. Nah, lebih baik kau keluarkan duluan. Apanya yang dikeluarkan? Alah, yang itu tuh, waduh. Itu lambat betul tanah ini. Aduh, itu. Aduh. Ja, baca. Baca. Tenses. Iya. Coba dengan ini. Barangkali berhasil. Iya.
Sehari 3 kali, ya. Iya. Obat, pil, pasti dia. Kalau masih sakit, jangan nyuci dulu. Iya, Den. Ya, sudah ya? Iya. Bangunin. Ada kucing berantem tuh. Dengar nggak? Bengong. Tuh kucing berantem. Siram tuh. Cepat bersih saja. Siram. Cepat. Tuh lari. Tuh lagi banyak. Tuh kagak lari kemana tuh? Basah. Loh, kucingnya Ivon disiram. Nggak mau kucingnya Ivon yang disiram. Nggak mau, kesian tuh, Bu. Apa-apa, Ivon? Bang, Ada kucingnya apa, Ivon? Ivon disiram. Oh, kucing. Iya, itu disiram kan. Kedinginan kucingnya tuh, Bu. Kucing disayang-sayang, nggak mau, ntar mati. Ivon nggak punya teman. Nggak mau, ntar mati, nggak tahu, Ivon, nggak tahu. Fon, masuk. Bu, tuh gimana kalau sampai mati? Bu, nggak punya teman, nggak tahu deh. Tuh, Mbak, gimana? Mana kucingnya, Kucingnya. Sudah lari, Romo. Gimana, ntar mati. Ayo sudah masuk, tidur semua. Salah masuk. Oh, Baru kucing berantem lah. Aneh. Buang keluar dari kamar Paijah. Hah? Tapi kenapa Pak Sis juga ada di dekat kamar Paijah? Atau barangkali mereka join? Mungkin juga sekarang sedang musim-musimnya. Musim apa? Buang, hah? satu lagi tolong ya. Ya. Sudah bangun? Sudah. Oh, Ih, dingin sekali. Masa? Street mesinnya di atas meja. Alah. Ya, stop sini, Pak. Hati-hati, Romo. Buang. Ayo, Buang. Buang. ya. Sini. Oh, iya Nanten. Buang. Iya. Yang ini angkat sekalian. Beras karung. Nggak sanggup saya nganten. Betul saya nggak sanggup. Yang angkat ini harus orang kekuatannya kaliber internasional. Sebentar ya, Ceng. Hari sudah siang. Saya mau ditunggu kepala kantor. Tak usah, nggak apa-apa. Ya, ya. Ada proyek besar. Proyek apa? Dan nganten bawa 1 kuintal beras. Oh, itu sip. Ya.
Lihat apa? Tidak. Tolong, Pak. Kamu. Nggak apa-apa, hiburan. Apa-apa. Mbak Sum, selimut ini saya kasihkan sama Pak Ija untuk dicuci ya. Ya, Bu ngeliat dulu toh. Asem. Aduh. Rasa no. Selamat pagi, Bu. Siapa yang nyetrika? Ini baju mahal. Saya, Bu, pajak sakit. Sebentar, Bu. Non, minta kapasnya, Non. Cepet. Apa-apaan ini, Buang? Ada bahaya, bahaya besar. Kalau kerja jangan ngelamun. Apa sih yang dipikirkan? Gaji besar, makan enak, tidur di kasur. Masa nyetrika begini saja gosong? Dengar tidak? Dengar tidak? Dengar tidak? Apa itu? Anu dan nganten. Saringan tahan dampratan. Dampratan. Belum sedia sarapan, Pak Ijah? Belum dan nganten. Tapi non juru rawat di belakang sudah sarapan. Lauknya kerupuk. Bikin malu. Mereka kan bayar tinggal di sini. Sudah, sekarang bikinkan saja nasi goreng buat Densis. Minyak gorengnya habis dan nganten. Kenapa tidak bilang dari kemarin sore? Dasar pemalas. Beli minyak goreng saja tidak mau. Sudah toh, Jeng. Gak usah sarapan, sudah jam 7. Mbok dibiasakan, Thomas, sarapan pagi. Paling sedikitnya minum kopi. Supaya tidak masuk angin. Susah bener sih dikasih taunya. Jam 7, telat. Mesin mobil belum dipanaskan. Ada apa, Kartini? Masis, Romo. Susah betul belajar makan sama-sama. Ya, yang salah. Kenapa tidak disiapkan tadi-tadi? Suruh minum kopi. Nah ini, apa enaknya sih jadi juru rawat? Kerjanya kan meladenin orang sakit. Kalau Ivon sih habis SMP, terus SMA. Nggak mau sekolah perawat. Sekolah sih boleh kemana saja, tergantung kemauan dan kemampuan. Dan di zaman sekarang ini, kita harus mempunyai suatu keahlian dalam suatu bidang yang betul-betul kita kuasai, tidak amatir. Mbak ini, tapi juru rawat kan cuma meladenin orang sakit, iya kan? Nah, di situ kelebihan juru rawat. Ia merawat orang sakit yang nggak bisa merawat dirinya sendiri. Betul itu, Pon. Besar loh pahalanya. Oh, jadi cuma cari pahala? Bukan cuma cari pahala, tapi kita kan perlu uang buat bayar kos. Dah, Ivon. Sri mana? Itu
Cepet, Sri. Iya, sebentar. Empe. Aduh, sabar. Kau belum buka kok? Belum jam 7, toko kakak boleh buka. Jam 7 lewat 5 kok. Kakak mungkin, dia belum lewat. Oh, nunggu Pak Siswanto. Dia belum makan. Nasi belum digoreng. Laminya mau dibeli nih. Suruh Pak Tilopong lewat, toko baru buka. Mas, minum kopi dulu. Nggak usah, Jeng. Terlambat. Dadah, Jeng. Dah. Susah ngajar orang kampung. Mas, Meninggal Mas, dunia. Tok. Ibunda Berangkat, Dr. Mas. Adi Brotono kemarin siang di Jakarta. Jenazah akan dikebumikan di Salatiga. Diharap keluarga yang bersangkutan datang besok pagi. Saudara pendengar, jam di studio kami telah menunjukkan tanda waktu pukul 7.13 Kenapa diputar-putar? waktu Indonesia bagian Pak Sis baru saja lewat. Acara kita Dia jangan jadikan patokan. hiburan pagi. RRI antar kerja. biasanya tidak pernah Dan berbohong. saudara, musik untuk Anda. Udah, gelap. Kelihatannya hari sudah siang. Kenapa belum berangkat juga ya Pak Sis? Jangan-jangan nanti kita telat. Oh, itu dia. Mari kita berangkat. Yuk. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi. 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 Selamat pagi, Pak. Wartawan? Iya, Pak. Baru datang dari gunung, Pak. Oh iya. Selamat pagi Pak. Oh, Pak Siswanto, mari. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Kemarin, saya telepon ke pos pengawas supaya Pak Sis pagi ini datang ke kantor. Maksudnya begini, Pak Sis kan sudah ikut penataran di Bandung bulan Juni yang lalu. Iya kan? Iya Pak. Untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang perlu kita lindungi dari bahaya gunung meletus, mulai besok, sesuai dengan instruksi dari pemerintah, maka diadakan intensifikasi di bidang pengawasan di pos pengawas. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat dari bahaya Gunung Merapi. Ini Pak. Terima kasih. Untuk itu Pak Sis bertugas malam hari dengan menggunakan peralatan yang baru. Bagaimana? Baik Pak. Bagus. Ada usul? Tidak Pak. Akan saya laksanakan tugas ini dengan baik.
Sri, itu kan Pak Sis sama Pak Ija. Pak Sis sama Pak Ija. Mau apa ya? Iya ya, ada apa ya? Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Iya. Permisi. Iya. Permisi. Selamat pagi, Dok. Pagi. Dokter? Hmm? Sakit apa dia, Dok? Tidak sakit apa-apa. Kok diperiksakan di sini? Dia hamil 3 bulan. Siapa? Pembantu di tempat kami kos. Oh, jadi itu suaminya? Bukan, majikannya, Dok. Hamil. Dia betul-betul hamil, Dok. Ya kenapa? Heran? Tidak perlu diherankan kalau ada pembantu yang menjadi hamil dan majikannya yang menghamilinya. Ini harus tahu, para babu sekarang meningkat pasarannya. Maksud dokter? Ya, semenjak wanita-wanita itu terlalu banyak menuntut persamaan haknya dengan lelaki. Begini, sayangnya ya, mereka itu yang dituntutnya adalah kebebasannya, bukan pola pemikirannya. Itulah sebabnya lelaki cenderung memilih prototip wanita yang mudah diatur. Kok bisa begitu ya, Dok? Ya, bisa saja. Di dalam setiap individu ya, ada ego yang sangat besar. Misalnya, aku yang paling hebat, aku yang paling berkuasa, dan aku yang paling tampan. Itulah aku. Oke? Ya? Tenayu. Monggo Tenayu. Elsa, Dalam. mana Densis? Densis. Halah Niko. Goncengan kali Pak Ija. Dari mana? Tak tahu malu, siang-siang boncengan. Dari mana? Nantar Pak Ija ke rumah sakit. Kesian, Jeng. Dia kan sakit.
sakit terus. Pulang saja ke kampung kalau mau sakit-sakitan. Ngerti? Bikin malu. Malu. Apa kata orang-orang suami dan Ayu sis boncengan sama babu di siang hari? Tidak tahu menghargai mertua. Masis kan tahu siapa mertuamu itu. Menantu yang bikin malu. Di mana-mana orang hormat padanya. Ya kok bicara begitu di depan anak? Rat marbenen toh. Yes, Yvonne, masuk. Iya, Romo. Bawa ke garasi. Nggih. Yvonne, sana. Jangan terlalu dekat dengan pembantu. Tidak baik begitu. Ya, Romo. Sebab bagaimanapun juga, kau adalah menantuku. Iya, Romo. Menantu am tenar lo koile. Iya, Romo. Iya toh. Iya. Jadi kau mesti bisa jaga nama baik Romo, ya? Iya, Romo. Ya kono. Wes kono. La 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 la. Kau yang mencintai, kau yang menghamili. Lah, Belum tidur, Ses. belum. Apa? Ada apa, Buang? Kamu angin Iya. sampai merah. Cak, semuanya ini harus jelas dan terang. Supaya persoalannya cepat selesai. Sudah, Buang. Itu kan urusan saya. Biar saya yang menanggungnya. Aduh, jangan begitu, Ja. Kalau begitu tidak akan selesai. Dan kita kan sama-sama. Sama-sama apa? Aduh. Hei, kita kan sama-sama kerja di sini nih. Ina, ayo ngintip Buang. Yuk. Hei, Buang. Ya ini bagaimana sih? Laki-laki masuk ke sini, nggak tahu aturan ya? Eke sendiri nih yang perempuan. Jarang-jarang masuk ke sini. Oh, saya kalau nggak penting tidak akan masuk sini, tahu ndak? Ayo. Saya dan Pak Ija ada persoalan kami berdua, tahu ndak? Persoalan hamil. Kalau bener hamil, kawin saja. Beres toh? Mau apa lagi? Oh, Ayo. kawin. Lah kawin. Oh, seenaknya. Lah kalau sudah Kasih tahu. bunting, Eni, Susi, ayo bangun semua. Eni, bangun. Susi, bangun. Ayo bangun. Bangun. Apa? Eni, sekarang sudah pasti Buang yang menghamili. Buang? Masa? Buang? Hah? Iya, aku dengar sendiri pembicaraan mereka. Tahu, tadi pagi aku sudah dapat kepastian Pak Sislay menghamili. Tadi kan mereka pergi periksa ke dokter Herman. Oh iya. Tapi aku dengar pembicaraan Pak Ijah dan Buang. Buang bilang
Ini adalah kerjasama kita. Oh, terus Pak Ija bilang apa? Biar aku sendiri yang tanggung jawab. Begitu katanya. Inilah susahnya kalau dua-duanya berbuat dan tidak saling tahu antara Pak Siswanto dengan Buang. Walau begitu yang jadi satu. Begitulah repotnya kalau join. Tapi kan bisa dihitung dari siklus pembuahannya. Kapan masa suburnya? Dan siapa yang berbuat pada waktu masa-masa itu? Itu hanya Pak Ija sendiri yang tahu. Atau kita tanya saja langsung pada Pak Ija. Alah, sudahlah. Itu kan urusan mereka. Mengapa kita yang usil? Pokoknya Pak Ija hamil, titik. Ayo tidur. Ayo tidur. Bu. Eka behur. Overdate, Bu. Pak Ija hamil. Jurawat-jurawat itu yang bicara. Was spreek je alweer, Yvonne? Jadi Mbak Sum, persoalan sekarang ini ada atau tidak ada? Nah, bagaimana kalau kita bilang saja sama Bu Sis? Jangan. Asal jangan sampai Pak Reso Menggolo itu tahu dulu. Sri, Ina, Sum. Ibu dengar Pak Ija hamil. Betul? Betul, En? Iya, Bu. Eni tahu ini semua dari siapa? Dari Dokter Herman tadi siang, waktu Pak Ija periksa ke rumah sakit. Bikin malu. Eni tahu siapa kira-kira yang berbuat. Katakan saja. Itulah, Bu. Yang berbuat tentu saja Pak Ija dengan seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Kita belum tahu. Masih dalam penyelidikan. Sri, coba panggilkan Pak Ija. Baik, Bu. Sana cepat. Yang begini ini yang bikin malu nama keluarga. Dipelihara sedari kecil. Lebih baik Ibu tanyakan langsung saja pada Pak Ija. Siapa yang berbuat? Sebab tadi pagi Pak Ija diantar Pak Sis periksa ke rumah sakit. Ina dan Mbak Sum baru saja mendengar pembicaraan Buang dan Pak Ija di kamarnya. Saya takut, Non. Nggak apa-apa. Dipanggil Ibu. Sri, coba tutup pintu. Ya, Bu.
sudah ditutup. Ditutup? Ya. Mari yuk ke depan. Ayo. Yuk. Pak Ijah, kau harus ngaku dengan jujur. Kau hamil? Ayo jawab. Jangan bikin cemar rumah ini. Kalau tidak mau mengaku, besok atau sekarang juga kau harus angkat kaki dari rumah ini. Dan kalian, tutup mulut. Jangan sampai Ndoro Sepuh tahu. Beliau akan marah dan rahasiakan persoalan ini. Nah, iya ya yang ngerjain. Cari kerjaan. Yang sudah tahu, diam. Ivon, Nah, Bu. Ivon. Iya, Mbah. Ivon. Fon, Ada apa kumpul di situ? Pak Ija sakit, Romo. Dia permisi mau minta pulang. Waarom ga je niet slapen? Fon, Naar bed, ayo. Sri, pinjem setrikanya. Alah, jangan gitu ah. Untuk nyetrika BH. Kita kan gantian, En. Sebentar. Iya ini. Enak aja main serobot. Iya, anak ini diam-diam menyakitkan. Kalau minjem seenaknya saja. Jangan nyindir. Ini kan semua gara-gara Pak Ija. Sudah, jangan ribut. Hari sudah siang. Elsa, pelan-pelan toh. Ya, Kamu tidak biasa siapkan sarapan pagi? saya tidak suka pekerjaan yang ringan-ringan seperti ini, Ndoro. Kamu itu jadi kuli bangunan baru cocok. Bangunan. Ibu mau kemana? Ibu mau bayar listrik ke PLN. Ivon makan saja dulu ya. Loh, tapi kan belum tanggal 1. Masih suka lupa, Romo. Daripada didenda, kan lebih baik dibayar sekarang. Oh, ya wes. Sudah siang kok belum pada berangkat, Jeng? Iya, Pak.
agak kesiangan. Kenapa? Karena kami agak repot. Pak Ijah tadi malam disuruh pergi oleh ibu. Diusir ibu. Cerai. Seharusnya dengan Pak Siswanto datang kemari. Ibu tidak bisa datang kemari minta cerai tanpa persetujuan suami. Lagi pula harus jelas persoalannya, Bu. Apa kekurangan suami ibu? Nafkah batinkah? Kebutuhan lahiriahkah? Atau apa? Jadi ibu tidak bisa datang kemari dengan cara seperti ini. Datang sendiri begitu saja. Sekarang, undang-undang perkawinan dan perceraian sudah ditertibkan dengan adanya peraturan baru. Ibu jangan emosi. Harus selalu ingat anak. Soal anak, aku mau bertanggung jawab. Yang penting, kamu kembali ke sana. Semua sudah saya rencanakan. Itu memang risiko, Jak. Kamu harus berterus terang. Pokoknya, kalau ada apa-apa, sayalah yang bertanggung jawab. Ya, Jak? Jangan khawatir, jangan takut. Terima kasih, Densis. Terserah Densis bagaimana cara mengaturnya. Jadi kamu mau kembali ke sana, kan? Iya, Den. Baik. Yuk. Terutama anak-anak yang seumur kamu ini, Ivon. Biasanya lebih gampang terpengaruh oleh hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal-hal yang kurang baik. Bahkan dosa. Nah, lihat kebun kakao yang begini luas. Naturally, ini semua buat kamu, Ivon. Karena itu, Mbah pesan, baik-baiklah kamu beriman, berakhlak, berbudi pakerti, supaya apapun yang diberikan padamu menjadi berarti, tidak muspro. Sebab Pagi, Tuan. ya, tanpa garis hidup dan hati nurani, manusia itu nol besar. Mbah, sebetulnya kebun ini dulu milik siapa sih, Mbah? Dulu punyanya Menir Springer. Lantas waktu peralihan kekuasaan dihibahkan pada Mbah.
persidangan kita pada hari Minggu? Benar. Ya kebetulan. Bu Sis. Sekarang Doro Sepuh sedang ke perkebunan. Kita harus segera selesaikan persoalan ini. Supaya nama keluarga tidak tercemar. Paijah, saya memanggil kau kemari karena ingin mengetahui sesuatu. Siapakah di antara kedua orang laki-laki yang berada di sini, Buang ataukah Mas Siswanto, suami saya itu yang telah berbuat? Bu, boleh saya bicara dengan Pak Ija sebentar? Silahkan. Ja, Eni mau tanya ya. Biasanya setiap tanggal berapa Ija menstruasinya? Maksud Eni, setiap tanggal berapa biasanya Pak Ija datang bulan? Biasanya, kalau nonon juru rawat, baru terima gaji. Oh ya, apa tidak pernah lebih atau kurang dari itu? Sejak kapan tidak datang bulan? Sudah berapa lama tidak datang bulan? 2 bulan. Oh. Ina, coba catat sekitar tanggal 1 sampai tanggal 4. Ya, saya catat dalam otak. Jadi, kejadiannya diperkirakan antara tanggal 7 ke atas. Bulan Juni. Saat itu, Paijah dalam masa-masa suburnya. Sedang pada saat itu pula, si Buang belum bekerja di sini. Iya kan? Iya. Paijah, jangan mempersulit. Persoalan ini harus segera selesai sekarang juga. Siapa yang bertanggung jawab terhadap calon bayi yang kau kandung? Ayo katakan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap bayi itu yang kau kandung sekarang?
Kalau tidak, kulaporkan polisi. Biar Doros tahu. Lali, lala, 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 lali, lali, na 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 ni dari. Aduh, berat bener mbah. Hup. Lala, lali, lali, lala, lala, la. Kok ngumpul? Sebelumnya saya mohon maaf, Romo. Ya. Karena ada persoalan yang belum terselesaikan sekarang ini. Tadinya persoalan ini kami rahasiakan supaya Romo jangan tahu. Ada apa? Tapi terpaksa sekarang Romo diberitahu. Ya, Pi. Anu, Romo. Ya, anu, Pi. Paijah hamil sudah 3 bulan, Romo. Maaf, Romo. Karena Paijah belum mau mengaku siapa yang bertanggung jawab. Betul, Pak Ija. Persoalan ini sangat peka. Karena itu, Romo minta maaf kalau Romo harus tegas dan terpaksa berterus terang. Tapi, apakah sudah dapat dibuktikan kalau Paijah betul-betul hamil? Paijah muntah-muntah terus, Ndoro. Ngidam. Begini, Pak Reso. Saya sebenarnya sudah dapat kepastian bahwa Paijah itu hamil dari Dokter Herman. Kalau begitu, risiko ini harus dipikul. Saya tentukan saja akad nikah jatuh pada hari Sabtu Pahing minggu depan. Tidak usah pakai rame-rame, tidak usah ngundang orang banyak, buat keluarga sendiri saja. Bikin persiapan perkawinan ala kadarnya. Yang mau nikah siapa, Ndoro? Saya ndak loh, Ndoro. Sumpah. Nak sis, ada usul. Jadi, jangan risau, jangan bingung. Yang bertanggung jawab atas anak Paijah
aku. Sebab bapak anak di perut Paijah itu adalah aku.